Sejarah mencatat bahwa persaingan terbesar dalam industri game tidak dimulai dengan kebencian, melainkan dengan sebuah penciptaan. Di tahun 1987, seorang desainer jenius di Capcom bernama Takashi Nishiyama menciptakan sebuah mahakarya berjudul Street Fighter. Penonton harus tahu fakta ini. Street Fighter 1 bukanlah game yang sempurna, tapi ia memperkenalkan sistem yang kita gunakan hingga hari ini. Tombol tekan yang sensitif dan jurus khusus seperti Hadouken. Namun, Nishiyama merasa visi besarnya tidak bisa berkembang di Capcom yang saat itu masih sangat kaku. Disinilah momen eksodus terjadi. Nishiyama memutuskan untuk keluar dari Capcom dan pindah ke perusahaan rival yang lebih kecil, SNK. Nishiyama tidak pindah sendirian. Dia membawa tim pengembang inti Street Fighter 1 bersamanya. Di SNK, dia diberikan kebebasan penuh dan dana besar untuk membangun sebuah sistem hardware yang lebih kuat dari milik Capcom. Proyek itu bernama Neo Geo. Secara teknis, Nishiyama ingin membuat Street Fighter yang sebenarnya di bawah bendera SNK. Inilah alasan kenapa Fatal Fury King of Fighter 1991 memiliki jiwa yang sangat mirip dengan Street Fighter 1. Nishiyama ingin membuktikan bahwa Capcom telah kehilangan otak di balik kesuksesan awal mereka. Perang dingin pun dimulai. Tahun 1991 adalah tahun ledakan. Capcom merilis Street Fighter 2, sebuah fenomena budaya yang mengubah dunia. SNK langsung merespon dengan Fatal Fury. Disinilah kita melihat perbedaan ideologi lore. Lore Capcom, pencarian jati diri Capcom membangun lore yang berfokus pada bela diri murni. Ryu adalah seorang pengembara kesepian yang tidak peduli pada uang atau ketenaran. Dia hanya ingin melawan orang kuat untuk memahami arti dari pertarungan. Ini adalah konsep Bushido modern yang sangat murni. Sedangkan lore SNK, drama balas dendam, SNK mengambil pendekatan yang lebih barat dan sinematik. Terry Bogard bukan sekedar petarung. Dia adalah anak yatim piatu yang menyaksikan ayahnya dibunuh oleh mafia bernama Jesse Howard. Cerita SNK terasa lebih berat, lebih emosional, dan memiliki latar belakang kota fiksi atau South Town yang sangat detail. Secara teknis, kedua raksasa ini mencoba memikat pemain dengan cara yang berbeda. Capcom fokus pada presisi frame data dan keseimbangan hitbox. Street Fighter 2 adalah tentang jarak dan disiplin. SNK memanfaatkan keunggulan RAM mesin Neo Geo yang lebih besar untuk menciptakan sistem two-plane battle. Pemain bisa melompat ke latar belakang background untuk menghindari serangan. Ini adalah inovasi teknis yang membuktikan bahwa SNK tidak sekedar meniru, mereka ingin berinovasi. Mari kita bahas salah satu bagian paling nakal dalam sejarah industri ini, parodi sebagai penghinaan. Saat SNK merilis Art of Fighting, Capcom merasa karakter utamanya, Ryo Sakazaki, terlalu mirip dengan Ryu memakai karate gi, jurus bola api, dan serangan uppercut. Capcom merasa ini adalah pencurian kreatif terang-terangan. Sebagai respon, Capcom menciptakan karakter bernama Dan Hibiki di Street Fighter Alpha. Secara visual, Dan memakai karate gi oranye warna khas Ryo, namun memiliki gaya rambut ekor kuda milik Robert Garcia, sahabat Ryo. Secara lore, Dan digambarkan sebagai petarung yang sangat lemah, sombong, dan memiliki gaya bertarung yang konyol. Ini adalah pesan publik dari Capcom kepada SNK. Kalian hanya peniru, dan karakter kalian adalah lelucon bagi kami. SNK tidak tinggal diam. Mereka memasukkan ilustrasi di beberapa game mereka yang telah menunjukkan karakter SNK mengalahkan karakter Capcom.
Di King of Fighter, mereka menciptakan bos akhir yang memiliki koleksi patung petarung yang sudah dikalahkan. Dan salah satunya sangat mirip dengan Guile dari Capcom. Persaingan ini bukan lagi soal bisnis. Ini sudah menjadi masalah personal antara para desainer. Kita harus membahas sisi sejarah seni yang membuat kedua perusahaan ini memiliki identitas yang sangat kuat. Capcom menggunakan gaya yang lebih mirip anime klasik tahun 80-an dan 90-an. Karakter mereka memiliki tangan dan kaki yang besar untuk memperjelas animasi gerakan dan ekspresi yang sangat ekspresif. SNK memperkerjakan ilustrator legendaris Shin-Kiro. Gayanya revolusioner, semi realistis. Karakter SNK terlihat seperti orang nyata dengan proporsi tubuh yang masuk akal dan pakaian yang sangat modis atau fashionable. Shin-Kiro mampu membuat pixel terlihat seperti lukisan cat minyak yang mahal. Rahasia industrinya, banyak fans yang tidak tahu bahwa gaya Shin-Kiro sebenarnya sangat dipengaruhi oleh poster-poster film Hollywood. Inilah kenapa karakter SNK selalu terlihat seperti bintang film, sementara karakter Capcom terlihat seperti pahlawan buku komik. Perbedaan selera visual ini membagi komunitas gamer menjadi dua kubu fanatik selama 1 dekade penuh. Di tahun 1994 adalah titik balik sejarah di mana SNK melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh Capcom. The All-Star Concept. Mereka merilis The King of Fighter 94. Secara teknis, ini adalah pencapaian luar biasa bagi mesin Neo Geo. Mereka menggabungkan karakter dari Fatal Fury, Art of Fighting, hingga game lama seperti Ikari Warriors dan Psycho Soldier ke dalam satu game. Jika Capcom masih terjebak dalam format one on one, SNK memperkenalkan sistem 3 on 3. Ini bukan hanya soal jumlah karakter, tapi soal manajemen energi dan strategi urutan petarung. Secara teknis, memuat data untuk 6 karakter berbeda dalam satu ronde pertarungan adalah tantangan memori yang sangat besar pada zamannya. Disinilah SNK mulai meninggalkan bayang-bayang Capcom secara naratif. Mereka menciptakan Kyo Kusanagi dan musuh bebuyutnya Iori Yagami. Lore-nya sangat dalam, melibatkan klan kuno Jepang, segel iblis Orochi, dan tragedi keluarga. Cerita ini jauh lebih kompleks dan berkelanjutan dibandingkan plot turnamen sederhana milik Capcom. KOF menjadi standar baru bagaimana sebuah lore game fighting harus ditulis. Tahun 1999 adalah tahun yang menentukan bagi masa depan 2D fighting game. Dunia sedang terobsesi dengan grafik 3D Tekken dan Soul Calibur. Baik Capcom maupun SNK menyadari satu kenyataan pahit. Perang mereka selama 1 dekade telah menguras energi dan sumber daya mereka. Di balik layar, terjadi pertemuan yang dulu dianggap mustahil. Para petinggi dari Osaka, Capcom, dan Suita, SNK, bertemu untuk menandatangani The Crossover Treaty. Banyak yang mengira ini murni karena keinginan fans. Namun, sejarah mencatat alasan bisnis yang lebih dalam. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Dengan saling meminjamkan karakter, mereka bisa menciptakan hype luar biasa tanpa harus menciptakan IP atau kekayaan intelektual baru dari nol. Yang kedua adalah penyelamatan SNK. Saat itu, kondisi keuangan SNK mulai goyah akibat investasi hardware Neo Geo 64 yang gagal. Kerjasama dengan Capcom adalah cara mereka untuk tetap relevan di pasar yang mulai meninggalkan 2D. Secara naratif, kedua perusahaan sepakat untuk menciptakan dunia di mana karakter Street Fighter dan King of Fighter hidup berdampingan. Plotnya sederhana namun efektif.
Sebuah turnamen besar diadakan untuk menentukan siapa petarung terbaik di milenium baru. Inilah pertama kalinya kita melihat Ryu dan Kyo Kusanagi berdiri di atas panggung yang sama secara resmi. Jika game pertama CVS 1 dianggap sebagai pemanasan, maka Capcom vs SNK 2 tahun 2001 adalah masterpiece. Ini adalah game yang hingga hari ini masih dimainkan di turnamen-turnamen besar. Secara seni, Shinkiro pindah ke Capcom. Ini adalah salah satu plot twist nyata paling mengejutkan dalam sejarah industri. Setelah SNK dinyatakan bangkrut pada tahun 2001, ilustrator legendaris mereka, Shinkiro, tidak menganggur lama. Dia direkrut oleh rival abadinya, Capcom. Secara visual, ini menciptakan fenomena unik di Capcom vs SNK 2. Anda bisa melihat karakter Capcom seperti Ryu dan Chun-Li digambar dengan gaya semi realis khas SNK oleh Shinkiro. Sementara karakter SNK digambar dengan gaya anime oleh seniman Capcom. Ini adalah pertukaran budaya visual yang paling ekstrim dalam sejarah game. Tantangan terbesar dalam crossover ini adalah bagaimana menyatukan sistem bermain Capcom yang defensif dengan sistem SNK yang agresif. Jawabannya adalah Groove System. SNK dan Capcom menciptakan 6 gaya bermain berbeda yang dinamai menurut huruf masing-masing perusahaan. Ada CAP atau Capcom Styles, berfokus pada sistem gauge dari Street Fighter Alpha dan Street Fighter 3. Dan ada SNK atau SNK Styles, berfokus pada mekanisme running, small jumps, dan rage gauge khas The King of Fighter dan Samurai Showdown. Secara teknis, memprogram 6 sistem mekanik berbeda ke dalam satu game adalah pekerjaan gila. Tim pengembang Capcom harus memastikan bahwa karakter SNK tidak terlalu dominan dengan sistem larinya, dan karakter Capcom tidak terlalu curang dengan sistem parry-nya. Hasilnya, salah satu game fighting dengan variasi strategi terdalam yang pernah ada. Di bagian akhir Capcom vs SNK 2, lore mencapai puncaknya melalui pertemuan dua entitas jahat paling ikonik, Shin Akuma dalam Capcom dan Ultimate Rugal dalam SNK. Dalam satu skenario lore, Rugal mengalahkan Akuma dan menyerap energi Satsui no Hado, mengubahnya menjadi dewa kematian. Di skenario lain, Akuma membunuh Rugal dan menyerap kekuatan Orochi. Ini adalah cara para penulis menunjukkan bahwa meskipun kedua dunia bersatu, kegelapan yang mereka bawa hanya akan berlipat ganda. Ada satu detail secara teknis yang sering terlewatkan. Capcom vs SNK 2 tidak berjalan di hardware milik Capcom atau SNK, melainkan di mesin Naomi milik Sega. Mengapa? Karena Naomi memiliki kapasitas memori video yang jauh lebih besar. Ini memungkinkan Capcom untuk memasukkan ratusan animasi karakter tanpa perlu melakukan kompresi yang merusak kualitas. Namun ada satu masalah, sprite inconsistency. Banyak penonton menyadari bahwa sprite atau gambar pixel, Morrigan dan Darkstalkers terlihat sangat pecah dibandingkan karakter baru. Mengapa? Karena Capcom sangat ingin menghemat biaya. Mereka menggunakan kembali sprite Morrigan dari tahun 1994 ke dalam game tahun 2001. Ini menjadi salah satu meme tertua dalam sejarah industri, membuktikan bahwa bahkan mahakarya sekalipun tidak lepas dari tekanan anggaran perusahaan. Tahun 2001 adalah tahun yang pahit bagi para pecinta The Future Is Now. Saat Capcom vs SNK 2 merajai pusat-pusat arcade di seluruh dunia, penciptanya SNK justru dinyatakan bangkrut secara resmi. Aset-aset mereka dibeli oleh perusahaan judi pachinko bernama Arus, sebelum akhirnya diselamatkan oleh pendirinya sendiri dalam entitas baru bernama SNK Playmore. Namun ada satu utang janji yang harus dilunasi dalam crossover treaty. SNK harus membuat versi mereka sendiri. Inilah rahasia sejarah yang sering dilupakan. Ada ketimpangan teknologi yang sangat masif dalam pembuatan game ini.
Capcom membuat Capcom versus SNK 2 menggunakan hardware Sega Naomi yang sangat modern pada zamannya, setara dengan Dreamcast. SNK Playmore yang baru bangkit tidak punya modal untuk menggunakan hardware baru. Mereka terpaksa menggunakan mesin Neo Geo MVS, sebuah teknologi dari tahun 1990 ini. Bayangkan secara teknis, SNK harus memuat karakter-karakter Capcom yang detail ke dalam mesin yang sudah berusia 13 tahun. Ini adalah tantangan memprogram yang hampir mustahil. Mereka harus memotong banyak animasi dan menyederhanakan palet warna agar semua data bisa masuk ke dalam cartridge Neo Geo. Di tahun 2003 lahirlah SNK versus Capcom SVC Chaos. Jika versi Capcom terasa seperti perayaan yang meriah pada penuh warna, versi SNK terasa seperti mimpi buruk yang kelam. Banyak penonton mengkritik visual game ini karena karakter-karakternya terlihat sakit atau terlalu gelap. Namun secara sejarah seni, ini adalah langkah berani. SNK ingin menunjukkan sisi gelap dari karakter Capcom. Ryu tidak lagi terlihat seperti pahlawan. Dia terlihat seperti petarung jalanan yang kotor dan kelelahan. Chun-Li kehilangan estetika waifunya dan berubah menjadi polisi yang terlihat sangat tegas dan serius. Berbeda dengan turnamen mewah di CVS 2, lore SVC Chaos jauh lebih misterius. Para petarung tidak tertarik ke sebuah panggung, melainkan ke sebuah dimensi antara hidup dan mati atau purgatori. Rahasia tersembunyi dalam game ini adalah hadirnya bos-bos yang tidak masuk akal secara lore. Red Armor atau Firebrand, setan dari game Ghosts and Goblins milik Capcom yang bertugas menyeret jiwa petarung ke neraka. Athena, dewi dari game klasik SNK yang menyambut petarung di surga. Ini bukan lagi tentang siapa yang terkuat di dunia, tapi tentang siapa yang layak kembali ke dunia nyata. Secara mekanik, SNK membuang sistem Groove milik Capcom. Mereka kembali ke sistem dasar King of Fighter, namun dengan fitur front dash yang sangat agresif. Game ini dianggap tidak seimbang atau unbalanced oleh para pemain profesional. Namun bagi para kolektor, SVC Chaos adalah surat cinta terakhir untuk mesin Neo Geo yang legendaris sebelum akhirnya dipensiunkan. Setelah tahun 2004, kedua raksasa ini masuk ke masa hibernasi panjang. Persaingan mereka tidak lagi terjadi di mesin arcade, melainkan di dalam kenangan para pemainnya. Namun sejarah membuktikan bahwa rivalitas sejati tidak akan pernah mati. Di tahun 2019, Terry Bogard muncul sebagai karakter tamu di Super Smash Bros. Ultimate. Di tahun 2024, kejutan besar terjadi. SNK dan Capcom merilis ulang SVC Chaos dengan sistem rollback netcode untuk konsol modern. Di tahun 2025 sampai 2026, untuk pertama kalinya dalam sejarah karakter Fatal Fury, Terry, dan Mai masuk secara resmi sebagai karakter DLC di Street Fighter 6. Kesimpulan sejarah, persaingan Capcom versus SNK selama 30 tahun lebih telah mengajarkan industri ini bahwa kompetisi melahirkan inovasi. Tanpa ambisi SNK, Capcom mungkin tidak akan pernah mendorong Street Fighter sejauh ini. Dan tanpa standar emas Capcom, SNK mungkin tidak akan pernah menciptakan kedalaman lore yang begitu emosional. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Musuh di pasar, tapi rekan dalam menciptakan sejarah. Saat Ryu dan Terry Bogard saling melakukan jabat tangan di layar konsol generasi terbaru kita hari ini, itu adalah kemenangan bagi kita semua. Para saksi sejarah yang percaya bahwa legenda tidak akan pernah benar-benar berakhir.